Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa arsala rasulahu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul ummah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya cintai, istri saya Ustazah Kuwatus Sobaro Al-Hafizah, yang jadi MC ini alumni Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Jogja. 9 tahun beliau di sana. 6 tahun atau 9? 6 tahun. Lanjut di Institut Ilmu Quran Jakarta. Ya, alhamdulillah dari rahim beliau dapat 6 anak. Saya nikah dengan beliau sebagai duda anak 2. Dan alhamdulillah anak saya yang pertama di Mesir udah hafid Quran juga, ngambil jurusan Syariah wal Qanun. Yang nomor 2 di kedokteran, ya, Al-Hafizah juga alhamdulillah. 3, 4, 5, 6, 7, 8 calon 9 sampai 11, mudah-mudahan jadi hafid-hafizah semua. Yang saya muliakan Kang Mas Rambat, ya, sahabat yang baru saya kenal kurang lebih 2 bulan. Tadinya konsultan dari produk gamis Nuns, ya, ini satu merek baju gamis punya istri yang sudah 11 tahun, ya, tapi terbangnya belum tinggi-tinggi, merayap terus. Akhirnya kita cari konsultan Mas Rambat, dan ternyata dia nggak mau dibayar dengan duit, dia maunya dibayar dengan saham, lebih gede lagi. Jadi kawan, partner, dan alhamdulillah kemarin kita ada satu dealing bisnis dengan bos dari Sritek Sukoharjo, Pak Pram, itu teman saya, teman akrab. Kita dikasih satu produk bisnis yang harus kita jual ke market, dan ini kalau kita pakai modal sendiri barangkali perlu puluhan miliar. Tapi Pak Pram kemarin bilang, Mas Ustadz, Mas Rambat, saya yang support semuanya, pokoknya sampean tinggal jual saja. Nah, ini berkah silaturahim, berkah kita yakin dengan Tuhan, berkah kita percaya dengan keajaiban-keajaiban yang everything, setiap saat, setiap waktu bisa terjadi sama kita. Ya. Terima kasih Mas Rambat. Nanti beliau yang akan ngajarin kita semua untuk bagaimana sih jualannya biar nggak capek tapi duitnya banyak. Dia pinter jualan, ya. Masih sendirian, ya, cukup batas itu, ya. Yang saya sayangi adik-adik saya, para manajer wilayah, abang saya Bang Marah dan Mbak Eka, tim zona-zona wilayah yang hadir, subhanallah, ya, bil khusus zona wilayah Jogja yang sangat istimewa. Mas Aji, tim media manajemen pusat, ya, sangat luar biasa buat konten-konten orang hamil, ngidamnya dawet. Hujan-hujan minumnya dawet. Jadi maksudnya dawet inyong itu bisa diminum oleh siapa saja dan kapan saja, karena ada doa di setiap tetes. Bapak Ibu, sahabat dan partner saya semua, saya dari tadi nahan nangis sebenarnya ketika Mas Andin menceritakan tentang kisah Siti Hajar. Itu adalah kisah hidup saya, ya, artinya saya mengambil kilas balik dari peristiwa tentang itu, dan saya menulis satu buku yang namanya Wukuf di Padang Cinta, dan itu diterbitkan oleh Elek Media Komputindo, dan filosofinya adalah kisah Nabi Allah Ibrahim dan Siti Hajar serta Ismail alaihi wassalatu wassalam. Saya lahir dari keluarga yang miskin, susah sekali. Ibu saya pembantu rumah tangga, ya, ayah saya seorang guru, tapi gajinya nggak cukup dan anaknya 12. Ya, selain juga ibu saya jualan, ibu saya macam-macam, dan
terakhir ya dipaksa oleh keadaan harus jadi pembantu rumah tangga. Alhamdulillah saya mondok juga datang ke Kiai, Pak. Saya nanya Kiai, Pak Kiai saya pengen mondok tapi saya nggak punya duit, gimana caranya? Kata Pak Kiai boleh, tapi kerja. Dan saya membayar semua biaya pondok saya dengan bekerja. Jadi pembantu di rumah Kiai. Ya bukan hanya sekedar abdi dalam biasa, tapi semua hampir 18 jam saya harus bekerja. Ya kalau malam kawan-kawan saya sholat tahajud, saya lah yang ngisiin air buat bak-bak mandi mereka. Jadi saya nggak sempat sholat tahajud, tapi saya rasa semua pahala tahajud mereka buat saya. Karena mereka nggak bisa mandi, nggak bisa wudu kalau saya nggak ngisi air. Dan ngisi airnya bukan pakai pompa, isi airnya pakai pikulan, Pak. Saya mikul 40 liter jalan naik. Pagi mereka lagi ngaji Quran, saya nyiapin sarapan, buatin nasi goreng, apa saja saya buat untuk kawan-kawan saya. Ngabdi pokoknya begitulah intinya. Alhamdulillah saya sampai selesai juga sekolah, sampai selesai juga saya SMA dan lain sebagainya. Nah, dengan izin Allah tahun 2008 saya menikah dengan beliau. Kemudian 2009 saya hijrah ke Kalimantan Timur, ya. Alhamdulillah di sana terbuka jalan-jalan rezeki, terbuka semua usaha. Ya, saya sempat usaha batu bara dan bangkrut, meninggalkan hutang sampai 1,5 miliar, Pak. Ya. Dan kemudian ya apa saja saya lakukan usaha. Sekarang di kontraktor, juga di alhamdulillah kemarin dipercaya oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang sudah seperti abah dan abang saya untuk menjadi fasilitator investor-investor yang masuk ke Kalimantan Timur. Dan insya Allah di tahun ini ada seorang investor besar yang menanamkan modal senilai 70 triliun ya, di Kalimantan Timur, dan saya didaulat menjadi salah satu bagian dari perusahaan itu. Maka tadi saat Mas Andin cerita tentang Siti Hajar, saya berhenti di ketidakmampuan saya sebagai manusia, bahwa kita memang nggak bisa merubah nasib kita, tidak mampu merubah keadaan kita, tidak mampu membuat kantong kita jadi penuh dengan isi, ATM kita jadi penuh dengan isi dan segala macam. Tapi yang memampukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nggak connect dengan Tuhan, kita nggak connect dengan Allah, kita nggak pasrah dengan Allah, ya, maka kita akan berkutat dengan masalah-masalah yang tiap hari itu saja, tiap hari itu saja. Masalah uang, masalah keluarga, cicilan, utang, debt collector, ya, izin saya duduk, dan berbagai problem-problem. Dan saya dengan istri mengalami itu. Ya, beliau juga nggak happy banget lah waktu itu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, belum sempat dia duitnya habis, udah saya mampu transfer. Belum sempat dia pengen beli apa, baru ngomong, Bang tuh bagus, besok insya Allah barangnya udah ada di rumah. Ya, sekarang. Ya, kalau dulu ya sempat, saya harus ternak hamster, Pak. Ya, ternak hamster hampir setengah tahun dan gak laku dijual. Ya, isi rumah saya tuh isinya hamster semua, bau pesing, kotor. Ya. Habis itu saya coba ternak kelinci, hancur juga. Tapi saya tetap orang yang optimis dengan segala keadaan. Ya. Nama besar saya cukup lah, dari SMP saya udah jadi penceramah, masuk TV dan lain sebagainya. Tapi ternyata semua itu nggak juga mendirect saya harus bisa jadi kaya. Saya dulu berpikir, oh kalau jadi penceramah di TV ini sekali diundang bisa 30 juta. Nyatanya bertahun-tahun, 11 tahun saya di TV, nggak juga kaya. Yang ada bocor. Ya. Akhirnya saya sadar, semua ini adalah sebuah kekeliruan, semua ini adalah sebuah kesalahan. Saya harus kembali menata, yakni wukuf di padang cinta. Datang sama Allah, ya Allah, aku nggak mau Kau susahkan dengan perkara dunia, ya Allah. Aku nggak mau Kau susahkan dengan perkara uang. Aku nggak mau Kau susahkan dengan perkara-perkara yang menyusahkan hatiku, ya Allah. Engkau maha mampu membuat
semua berubah. Engkau maha mampu membuat segala sesuatu berbalik arah. Dan alhamdulillah Bu, saya umroh, kemudian 9 hari saya berdoa, nggak ada saya doa yang lain. Ya Allah, jadikan saya orang kaya yang manfaat. Ya Allah, jadikan saya orang kaya yang manfaat. Saya nggak pengen cuma jadi orang kaya, tapi saya juga pengen jadi orang kaya yang punya nilai manfaat. Subhanallah, berjalan. Ya, saya punya majelis banyak di Kalimantan Timur, hampir di semua daerah saya punya majelis. Di Medan, Sulawesi, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya punya adik-adik, murid-murid yang sekarang megang KPK, Komunitas Pendakwah Keren. Dan mereka adalah dai-dai yang luar biasa. Salah satunya adalah dai Andi, dai Rudini, dai Aif yang hadir di sini, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya masuk Mas Dwi ke slide selanjutnya. Nah ini, banyak teman yang mengeluhkan soal keuangan dan saya tidak bisa membantu mereka secara konsisten, ya. Banyak banget, Bang. Ya, salah satunya adalah kawan-kawan yang jadi manajer wilayah saat ini kan ustadz semua. Pandemi COVID ini nggak ada yang ngundang, Bu. Ya, iya nggak ada pengajian yang ngundang, nggak ada amplop, nggak ada apa. Jerit-jerit, Bang, gimana Bang ini Bang? Dari situlah saya berpikir saya nggak boleh egois, saya harus bangun sebuah bisnis yang semuanya harus dapat nilai manfaat. Dan tidak boleh ada yang keluar modal. Gak ada yang boleh keluar modal. Saya juga gak pakai modal. Yang modalin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang modalin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini free, betul-betul. Saya gak pakai ngutang di bank, saya gak pakai jual tanah, saya gak pakai gadein apa-apa gitu. Allah tolong kirimkan duit buat saya supaya saya bisa buat usaha yang semua mitra-mitra saya, sahabat saya gak perlu pakai modal. Intinya kami pengen jemput rezeki, ada keberkahan di dalamnya, ya kita bagi-bagilah rezeki. Ya, sedihan. Ini yang sedih tadi saya bilang. Lanjut, Om. Pemodalan. Kan ibu-ibu, mohon maaf, saya termasuk orang yang kalau ada di sini yang suka jualan franchise, mohon maaf sekali lagi, saya tidak pernah melarang orang. Tapi saya nggak paling merasa bahwa franchise itu adalah sebuah hal yang zolim kalau menurut saya ya. Ini menurut saya, versi saya. Ya, zolim. Case-nya banyak, ada orang-orang yang pengen dagang, Bang, saya ini pengen usaha Bang, tapi modal nggak punya, apa segala macam. Kalau ada yang nawarin franchise, Abang punya duit nggak Bang? Berapa? 5 juta. Lalu dia mau jualan, dia ngutang untuk bisa beli franchise-nya. Sudah itu, begitu dia jualan, dia disuruh beli bahan. Laku nggak laku, besok tetap dia harus beli. Oh, saya bilang ini kejam banget. Terus saya bayangkan kalau seandainya saya pakai franchise, nggak usah jauh-jauh lah, 500.000 saja saya jual franchise ini. Duduk di sini, saya udah ngantongin kalau 100 lapak 50 juta. Bapak Ibu belum jualan, saya udah kaya. Bapak Ibu belum tahu laku atau tidak, saya udah dapat duit. Bapak Ibu mau laku, besok laku, nggak ada urusan. Tiap hari saya dapat retail dari ibu-ibu bapak yang beli bahan baku kepada saya. Saya pikir ini konsep yang zolim. Saya robah konsep ini. Istri saya sempat tentang, Bang, biasanya orang kalau dikasih modal, nggak ada punishment, nggak ada hukuman, nggak ada efek yang buat mereka semangat, nanti mereka malas-malesan. Lah, gratis ini, nggak usah terlalu semangat amat sih. Alah, nggak nanggung rugi ini, slow-slow aja sih. Saya bilang enggak. Saya tidak bertaruh rezeki dengan makhluk, saya bertaruh rezeki dengan yang punya makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menggerakkan hati Bapak Ibu adalah Allah. Yang menggerakkan pembeli datang ke lapak ibu, Bapak adalah Allah. Yang membuat Bapak Ibu ada rezeki bukan saya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya titipkan semua usaha ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Bapak Ibu ada rezekinya di situ, maka itu jadi jalan rezeki buat Bapak Ibu. Kalau tidak, sampai di sini saja bisnis kita, masih banyak orang-orang lain yang menunggu. Sederhana bagi saya. Gak mau jualan, pindahkan ke yang lain. Gak mau jualan, pindahkan ke yang lain. Easy going saja. Kenapa? Ada Allah yang membackup kita selama ini.
Nah, maka saya bilang sama istri, kita akan buat metode yang berbeda. Mohon maaf Ibu, seminar bisnis, seminar apapun seperti ini minimal 50K, 50.000 kita bayar. Free di sini, semua kita cover. Nilai manfaat tadi, sukses bersama. Saya nggak mau sukses sendirian, ya. Oke, nanti slide-nya loncat-loncat nggak apa-apa, ya. Nah, jadi lanjut Ustadz Dwi. Ya, apa yang cepat dan tepat? Gini, apa yang cepat dan tepat tuh, Ibu kalau franchise misalkan sosis atau ayam, masih goreng nggak? Masih. Masih nyiapin kompor? Masih. Masih nyiapin macam. Kalau dawet ini nggak pakai masak, nggak pakai nyalain kompor, nggak pakai apa-apa. Cupnya, sedotannya, esnya, dawetnya, ya, sampai nganternya kami sediain. Dan Ibu nggak perlu bayar apa-apa. Jualan satu dawet, satu gelas dawet, satu cup dawet, Ibu udah dapat, Bapak udah dapat 1.500 rupiah. Nggak mikir besok bayar franchise, nggak mikir balikin modal, nggak. Ya monggo, nggak mikir beli bahan, malam tinggal tidur nyenyak, nggak perlu mikirin masak gitu loh. Ya, karena ada tim produksi kami yang akan membantu Bapak Ibu untuk menyediakan bahan itu. Nah, kira-kira ini masih disebut susah atau nggak bisnisnya? Hah? Ya kalau seandainya ini sampai susah, masih disebut susah, saya bingung. Model apa lagi yang saya harus tawarkan kepada umat ini gitu, ya kan? Bot, ya isinya ini bukan hanya keranjang ini, ada termosnya, ada styrofoamnya, ada gucinya, ada kendiknya, semua kita kasih. Bayar nggak? Enggak. Nyicil nggak? Enggak. Enggak ada. Semua monggo, silakan. Ya, atur tempat yang baik, cara jualan yang baik, jemput rezeki yang baik. Kami cuma minta baca sholawat 100 kali sebelum jualan. Buat apa? Buat download berkah dari langit. Buat download malaikat biar nemenin kita jualan. Buat download biar rahmat-rahmat Allah dampingi kita. Buat download siapapun yang minum dawet kita ngerasain ketenangan batinnya, ketenangan jiwanya. Yang tadinya sakit minum dawet jadi sembuh. Ada kisah kan kita udah buka nih 25 lapak di Samarinda. Ada orang kena PHK Pak. Hari itu dia kena PHK pulang dari perusahaannya, mampir duduk di salah satu lapak dawet, Juragan Dahil. Duduk Mas, dawet. Ya. Sambil bercucuran air mata dia cerita dengan pelapak itu, minum segelas, 2 gelas, 3 gelas. Selesai semua masalah dia Bu, dimuntahin semua di situ. Dia bilang, Mas kok saya betah sih duduk di sini? Apa sih rahasianya? Dia bilang, ya kami nggak ada rahasia apa-apa. Yang sistem kita cuma disuruh baca sholawat aja. Mudahan yang minum, kalau ada problem bisa selesai, kalau ada penyakit bisa sembuh, kalau ada utang bisa lunas, dan macam-macam. Kita niatin doain aja orang-orang, ya. Ibu doain orang bayar nggak? Nggak, dapat pahala, dapat kebaikan. Itu yang kami minta sama inna fatahna laka fatham mubina. Yaitu kita minta inna sesungguhnya fatham, kemenangan, kesuksesan, keberkahan, ya. Inna fatahna laka, ya, atas kita itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yakinlah. Ya, insya Allah sukses. Ya saya bilang kalau 1.500 dapatnya 100 cup sehari udah 150.000 tanpa kena cas apa-apa ya. Kalau ada energi yang keluar ya anggap aja itu olahraga. Kalau ada duduk-duduk agak capek sedikit ya daripada ngelamun, muterin aja tasbih, sholawatan lagi. Saya bilang sama istri dia minggu pertama waktu jualan dulu di Samarinda sepi. Bang, kira-kira untung nggak? Saya bilang belum buka tuh lapak kamu udah untung. Kok bisa? Satu sholawat dikonversi kebaikan sama Allah 10. Ayo. Kalau seandainya ada 1.000 lapak, setiap lapak baca 100 sholawat, 100 kali 10 kali 1.000. 10 juta sholawat bergema di Indonesia setiap pagi. Allahu Akbar. Apa enggak rahmat Allah itu turun? Udahlah kita nggak usah mikirin politik yang macam-macam. Udah kita buat yang baik aja. Nanti Tuhan yang bantu selesaikan masalah di Indonesia ini. Makanya Bapak Ibu harus semangat baca sholawatnya. Jangan sampai, kan Ustadz nggak tahu, kan manajer nggak tahu, kan ada yang tahu kalau mau baca sholawat atau kagak. Silakan, saya juga nggak melarang.
tetapi ibu bapak akan merasakan keterputusan rahmat. Dan itu sudah terjadi dengan beberapa pelapak yang berusaha untuk tidak melakukan itu. Walhasil betul-betul disepikan Allah, dibingungkan Allah dan lain sebagainya. Datang dia ke kita, kenapa penjualan saya sepi? Karena kamu hatimu sepi daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah merasa Pak sekarang ketemu siapa saja kayaknya cuan aja bawaannya gitu. Nepok tangan ini dan jadi duit. Ya. Gimana rasanya dibuka Allah gitu, keberkahan-keberkahan tuh gak bisa ketemu orang jadi duit, gak bisa ketemu orang jadi duit. Kita sendiri yang takut-takut gitu. Ya Allah ini banyak banget nih peluangnya. Ini anak saya yang nampingin saya kalau di Samarinda, namanya Satrudin. Ya, mobil saya dia yang pegang, tempat saya yang pegang, dia yang kelola. Dia tahu persis bagaimana duduk-duduknya saya di warung kopi itu jadi duit gitu. Ya, duduk doang. Ngobrol-ngobrol pulang saya dikantongin dapat 15 juta, 20 juta gitu. Dan halal itu karena bukan nipu, bukan nodong. Ya. Saya bilang, ya Allah tolong. Nah, makanya saya pengen duit-duit yang saya dapat itu, ayolah kita bagi rezeki ini sama-sama lah gitu kan. Nah, lanjut. Putus ya. Ya nggak apa-apa sambil itu nyiapin. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah filosofi saya membuat bisnis karena saya kasihan dengan beberapa kawan saya yang dihajar oleh franchise. Dari teman saya yang sekarang jadi pelapak, jadi juragan dai. Saat saya dulu kebab itu modalnya 21 juta, beli botnya, beli apa, mesin dan segala macam. Jalan 1 bulan, rame banget Ustaz katanya. Tapi saya hitung-hitung nggak BEP juga, 2 bulan BEP, 3 bulan tutup tuh gerobaknya kalau Ustaz mau. Bilang buat apa sih? Gitu kan. Tidak sekarang nggak salah ya, saya tidak pernah menyalahkan orang yang jualan itu. Tapi ini konsep saya pengen bahwa udahlah janganlah, kasihanlah orang-orang yang mau dagang, usaha, gitu. Kita kasih aja gitu. Bahkan mohon maaf saya udah cerita sama istri sama tim saya manajemen pusat, saya nanti akan buat satu bank ya, tapi banknya mungkin nggak resmi lah, ilegal ya. Saya akan sediakan dana 1 miliar di bank itu. Saya akan kasih modal bagi siapa yang mampu mempersentasekan bisnisnya minimal maksimal 20 juta, minimal 5 juta. Tapi syaratnya nanti diketatkan pada proposal bisnis. Lelet itu di bahasa Jogjanya ya, lelet gitu ya, lemot gitu kan. Udah ada rezeki tapi kita sia-siakan. Udah ada kesempatan ya, dikasih keranjang gratis, semua gratis, modal gratis, nggak nanggung rugi, masih dia bilang susah. Ya udah, hidup dia aja yang susah gitu ya. Jadi udah jelas ya. Bismillah, kita mulai dengan nama Allah dan semangat bersama. Sukses untuk kita semua. Dawet Inyong Ustadz Raden, ada doa di setiap tetesnya. Ya. Terakhir, tepuk tangan bersama. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Nanti kalau ada sesi diskusi, mau tanya jawab dan segala macam, boleh ya. Tapi jangan tanya nomor rekening. Ya. Makasih Mas Andin, makasih buat semuanya. Dan sebelum saya tutup lanjut ke MC dan Mas Rambat, saya minta semua manajer wilayah bisa hadir di depan ya. Semua manajer wilayah yang hadir. Sebenarnya ini ada yang minta dari Batam, Sukabumi, ada Mbak Sevi datang nggak Mbak Sevi yang dari Sukabumi ya? Semacam nih ya, cuma kita eskalasinya Bang Mara, ya, Ustadz Arif, Ustadz Heri, Ustadz Ribhan, ya, Ustadz Tarwan, Ustadz semua. Ustadz di bidangnya masing-masing. Ustadz Adin, ya, ngadep ke sana, ya. Jasnya buka, ya. Ciri manajer Dawet Inyong dia punya baju kaos begini. Dia harus mampu persentase dan segala macam tanpa bunga, tanpa sharing profit. Betul-betul 5 juta, gelontor 5 juta, dia balikin saja 5 juta itu dengan cicilan usaha dia. Istri saya nanya, keuntungannya mana? Keuntungan kita dalam kebaikan, kemaslahatan. Ya. Dan kalau itu berdiri, itu sumbangsi bapak-bapak dan ibu-ibu, karena keuntungan Dawet Inyong lah yang nanti akan menjadi salah satu modal dari perbankan itu.
di next kita bangun terus mitra-mitra usaha kita, bisnis-bisnis kita, supaya setiap orang di Indonesia itu nggak boleh ada lagi yang jerit karena susah. Gitu ya. Kerja bangunan sekarang kalau di Jawa Tengah khususnya 80.000 sampai 100, dan itu pergi jam 7, pulang jam 5, babak belur kena panas, capek, lelah. Gitu kan. Itu belum dipotong macam-macam, gitu ya. Nah, belum hidup juga, nggak apa-apa. Ya, nah lanjut. Saya tidak sekedar memberikan sharing 25%. Setiap bulan bagi 8 pelapak yang jualannya bagus, saya kasih reward mini gold emas batangan 0,25 gram awalnya ya. Jadi ada 8 orang nih dari 100 pelapak di Jogja yang bagus, nanti laporan manajer wilayah zona Jogja. Saat ini ada 8 orang, saya langsung kasih ya. Nanti setiap tahun dari setiap zona pelapak yang dalam tinjauan manajemen mungkin selain penjualannya bagus, juga hadir dalam pembinaan bulanan, sholawatnya juga rajin, akan kami umrohkan. Bergilir setiap tahun. Saya komit kok, yang baru jalan di Samarinda adalah bagi-bagi emas ya. Ya duit ini ibu bapak yang cari ya buat bapak ibu juga lah gitu. Dan ada liburan satu keluarga yang kami tanggung tiket dan akomodasinya bagi setiap zona, tiap tahun. Nah, untuk manajer wilayahnya yang penjualan tertinggi di zonanya kami hajikan. Ya, kami dari tim manajemen pusat memberangkatkan mereka. Ya ini ya terserah Bapak Ibu mau nilai ini bisnis model apa, terserah. Pokoknya itu niatan kami gitu ya. Setelah dihitung kalkulasi semuanya masih bisa dibagi-bagi, ya udah kita bagi-bagi aja lah. Ya rezeki juga dari Allah, kembali kepada Allah. Kita ambil nilai manfaatnya ya. Nah itu beberapa hal yang udah selayaknya nggak usah dihidupin lagi juga nggak apa-apa. Nah Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertemuan ini bukan untuk pamer-pamer bisnis, bukan. Ya, bukan buat pamer-pamer usaha, bukan buat pamer-pamer kesuksesan, bukan, tapi untuk menggatukkan hati kita bersama dengan tujuan yang sama. Ya, jadi silakan Bapak Ibu yang capek kalau begini caranya, mundur nggak apa-apa, mundur aja. Saya tidak akan merasa rugi, karena ini memang bisnis nggak pernah rugi. Orang bisnis kebaikan masa ada ruginya sih? Ini kan bisnis kebaikan Bu, tapi bonusnya duit. Ya, tuh 2 hal yang mengganggu kehidupan kita tuh kosongnya dompet, nggak ada pekerjaan. Mumet banget tadi. Lanjut Mas. Lengkap penderitaan. Penyebabnya tuh uang belanja istri, biaya sekolah anak-anak, kemudian apa tuh? Nggak bisa pergi liburan, bete di rumah boring. Lanjut Mas. Kita tak boleh berdiam diri dan menyerah dengan kondisi yang ada. Harus ada satu cara yang bisa menerobos segala derita. Kerja nyata adalah jawabannya. Ya, saya adalah pekerja yang dari kecil saya ikut cucian mobil, jual jagung keliling, saya jual empek-empek keliling, saya ngider dulu kalau pagi sebelum sekolah SD. Saya jualan kue itu udah saya lakuin. Dan saya rasa pekerjaan-pekerjaan itu mendidik mentalitas saya untuk tough dalam setiap keadaan. Alhamdulillah Bapak, ini saksi hidup. Saya adalah orang yang hampir tidak pernah menyuarakan keluhan saya dengan istri, dengan siapapun. Sepahit apapun keadaan, saya nggak pernah, aduh mati aja lah kalau begini, bunuh diri aja lah kalau begini. Nggak ada. Yang ada dalam otak saya dan lisan saya, apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikannya. Itu kalau saya. Dan Alhamdulillah itu menjadi can do attitude ya, menjadi satu kebiasaan akhirnya. Jadi berpikir solutif gitu ya. Tak ada yang benar-benar peduli terhadap kondisi kita kecuali diri kita sendiri, dan jika kita berdiam, kiamat sudah. Ibu nggak boleh nyandarin sama abang. Oh abang saya nih kaya miliarder. Iya abang lo, istrinya belum tentu setuju sama ente. Ya, saya ngalamin Bu, nggak punya duit mau minjem, ada Mas Rambat ini, minjem duit dulu mau Mas Rambat.
Kita ngomong, Mas Rambat pinjam duit dong, berapa? 2 juta. Istrinya dengar, nggak usah. Awas lo kalau kasih. Nah nyampe tuh duit kita, dia berantem sama istrinya, kita jadi kagak enak. Ya kan? Makanya minjemnya sama Allah. Ya Allah, bukakan hati Mas Rambat dan istrinya buat ngasih saya duit. Akhirnya Mas Rambat datang, Ustaz, saya ini ada bisnis nih, alhamdulillah udah dibayar orang. Gua kasih ente ya, nih 2 juta. Gak pakai ngutang, gak pakai malu, gak pakai buat dia ribut, karena Tuhan yang menggerakkan dia. Itu cara yang benar. Kalau saya, menurut saya sih begitu ya. Tapi terserah kalau ibu-ibu. Saya mah punya tanah warisan, dipasang pelang, dijual 5 tahun kagak laku-laku. Ya. Yang kawan sebelah nggak dipasang pelang, bolak-balik ditawar orang. Itu udah pasang iklan, pasang ini, pasang anu, macem-macem. Sampai datang ke Ustadz, Ustadz tolong tengokin tanah gua, dah dirukyah-rukyah lah. Jangan-jangan ada yang masangin apa, masa rumah dijual kagak laku-laku. Karena ente kita ngandalin rumah, bukan ngandalin Allah. Datang sama Allah, ya Allah, Engkau tahulah kebutuhanku, nggak perlu diceritakan. Saya kalau doa dengan Tuhan okem-okeman, Pak. Ya benar, saya kalau doa dengan Allah, masa ya saya harus cerita sih masalah saya, Tuhan kan Kau maha tahu. Udah selesain, beres itu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Panjang doa, ngawur gitu loh kan. Ya, nodong aja sama Allah. Kayak doanya Wali di zaman Nabi Allah Musa. Nabi Musa udah sholat istisqa, sudah puasa 3 hari, nggak turun-turun hujan. Nabi Musa bertanya, kalau dia kalimullah bisa ngomong dengan Allah, ya Allah ini kenapa sih orang udah puasa 3 hari, udah sholat istisqa masih nggak hujan-hujan? Kata Allah, separuh hambamu, separuh umatmu itu banyak dosanya, aku malas, kata Allah. Nah, kalau seandainya nunggu orang nggak bebas dari dosa, kapan hujan turun? Nggak ada manusia yang bersih dari dosa. Ya udah lo datangin ke seorang kekasihku, dia bukan nabi tapi dia wali Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaiannya dia cuma pengembala onta, ya pengembala onta. Kalau di riwayat dia cuma pengembala kambing. Ulang, kenapa sih Allah nyuruh saya nemuin ente? Minta doain supaya hujan turun. Doanya sederhana, ya Allah, katanya Engkau maha baik, masa pelit amat sekedar nurutin hujan? Doanya begitu dah bro. Katanya Engkau maha baik, masa sekedar nurunin hujan aja nggak mau, Tuhan cap opo. Belum selesai dia turun mulutnya, ucapannya langsung bur, hujan deras gitu. Tuhannya ditodong dengan malu kalau begitu kan. Terambat katanya, itu orang kaya, masa ngasih duit 1 juta aja nggak bisa? Gengsi dia bu, nih 10, nah gitu kan. Jadi abang Allah tuh begitu, main doanya begitu ya. Masa gua harus lelah bercerita dari pagi sampai pagi lagi 40 hari nggak kabul-kabul juga sih? Ya katanya Kau maha mendengar, maha tahu. Udah selesai ya Allah, gua bisa ngurusin yang lain dah gitu. Gua bisa ngurusin doa, atau tenang, baca Quran tenang, zikir tenang. Mintanya begitu, ya insya Allah. Usaha dawet inyong, nah dimodalin, sinergitas atau kebersamaan, ini nggak sendirian, tanpa batasan waktu. Ibu mau jual pagi, siang, sore, malam, monggo, nggak ada batasan. Di Samarinda tuh ada orang yang paginya jualan di lapak, malamnya dia ngider di pasar malam, ya. Jadi pagi dia dapat 50 cup, malam dia dapat 80 cup, gitu. Ya. Rajin dia nyari duit, laki-laki sih bukan perempuan. Kalau perempuan jual dawet malam-malam nanti repot, ya, pertanyaannya macam-macam gitu kan. Modeling bisnis, ya pelapak nih ya, skemanya nanti pelapak, maksudnya juragan dai, produk bagi hasil. Jadi itu aja, nggak banyak sih. Ada yang jualan, ada produk, untungnya kita bagi, kita beres ya. Nanti yang ngatur semua Mas Andin selanjutnya. Ya tuh, manajer area, rumah produksi, juragan dai, customer nih, manajer area. Nanti bapak ibu pesen paketnya, karena satu paket tuh nanti diajarin di akhir bagaimana satu paket jadi 50 cup, jadi 55 cup, nanti diajarin. Kemudian kalau nggak habis, bagaimana cara merawatnya, karena usia produk kita ini 3 hari. 3 hari habis nggak habis, ibu harus kembalikan ke rumah produksi, bapak harus kembalikan ke rumah produksi tanpa menanggung rugi. Ambil bahan yang baru, ya. Ambil bahan yang baru, ambil aja nggak apa-apa, pesan aja ke manajer area. Saat Adin
atau timnya saya pesan 1 paket gitu. Yang kemarin tinggal sisa setengah cup nggak habis. Kok bisa setengah? Yang setengahnya saya minum. Yang laku cuma ya nggak apa-apa, balikin aja gitu ya. Nah nanti manajer area kontak ke rumah produksi, ya 86 kijang masuk 100 paket besok komplit, maksudnya dawet, es, santan, cup, semua, ya, semua, sedotan, tutupnya. Ya, kalau ada cup nggak ada tutup kan tumpah juga, semua. Nah rumah produksi langsung menyediakan, didistribusikan oleh kurir ke Juragan Dai, para pelapak-pelapak lalu ke customer. Ya, kira-kira ada kesulitan nggak di ini? Nggak ya, paling jualannya ya. Ya Bismillah aja lah, rezeki punya Tuhan kok. Tuh, kurir mengambil di rumah produksi atas pesanan manajer area untuk jumlah paketan dan bla bla bla. Sistem setoran. Nah, setoran nanti juga manajer wilayah yang atur gimana tuh. Palapak sudah ambil sharing profitnya 25%. Ibu nggak usah, bapak nggak usah sampai 1 tahun baru nyetor, baru ngambil profitnya, ya. Nggak usah. Begitu laku hari itu 200 cup, 25%-nya langsung potong aja, ya. Sisanya serahkan ke manajer area. Udah langsung dapat untung hari itu juga. Mau beli cabai, mau beli terasi, mau beli apa, mau gua habisin duitnya, besok nyari lagi. Ya, manajer lapak membukukan bla 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 bla. Ya, jadi sama manajer alat areanya juga langsung potong bagiannya dan segala macam. Kita nggak mau nahan-nahan rezeki orang, udah dapat kok dia, ya. Mau kita mah lanjut set. Nah, keuntungan usaha, ya. Bisa jualan di mana saja. Ini nggak mesti harus maksa diri di tengah lapangan, Bu, ya. Oh, saya pokoknya harus jualan di tengah lapangan. Orang lagi main bola, gue jualan. Nggak usah, jangan maksa. Wah, kalau itu sepi, tengah jalan, tabrak mobil, Bu. Ya. Ini di mana saja yang Ibu kira-kira? Catchingnya bagus, lookingnya bagus, banyak orang lewat, kita dada-dada, halo-halo gitu ya. Dan bisa jualan lewat online. Gojek boleh, kalau ada upgrading itu harga karena ada cas dari Gojeknya naikin aja, tapi setorannya tetap, ya. Mau jualan di mall boleh, harganya tetap sama dengan kita ngambilnya. Ibu upgrade sendiri nggak apa, asal jualannya di mall. Tapi kalau jualannya di lapak biasa jangan, nanti bunuh harga kita yang sudah sepakat secara internasional, ya. Ya. Bentar lagi nyebrang ke Singapura sama Malaysia, sayanya. Barang expired kembali ke rumah produksi tanpa menanggung rugi. Udah. Enak banget nggak? Udah. Kalau ada yang masih bilang ngelomboi, nah itu berarti udah mereng gitu. Dibantu iklan dan promosi. Jadi kita buat flyernya, buat kontennya, buat apanya, Ibu tinggal minta aja ke manajer wilayah. Pak, tolong dong zona Bantul titik-titiknya misalkan dibuatin flyernya biar kami sebar lewat WhatsApp. Ya silakan, nanti disupport sama tim medianya. Ibu nggak usah mikir, oh saya nggak bisa desain. Udah nggak usah mikir, tinggal telepon aja Mas Adin. Mas Adin buatin dong, saya mau promosi nih. Buatin aja nggak apa-apa. Ya. Kekuatan jaringan. Yang kita juga informasikan ke kawan-kawan misalkan, lo kalau mau ke Jogja jangan lupa ya mampir ke lapak-lapak Dawet Inyong. Ya, jaringan kita kan alhamdulillah, saya jaringannya sih Indonesia lah gitu ya, tapi nggak tahu banyak nggak yang ke Jogja, saya nggak ngerti. Soalnya kita bantu, maksudnya ya saling bantu. Ibu-ibu juga nggak boleh egois. Ada yang telepon ibu, Bu saya di wilayah apa ini misalkan ya Parangtritis. Ibu di mana? Oh saya ada di Gunung Kidul. Bapak kesini aja, itu egois namanya. Ada kawan saya yang jualan juga, sahabat saya yang juga dagang dawet di sono. Udah ibu kesana aja dah, bapak kesana aja dah beli. Jadi kita gak usah khawatir, saling support begitu, ya. Gak usah khawatir. Enak dia nih, gua kagak dapet, padahal ngakunya ke gua. Ya Allah Bu, bagi informasi di pelit amat. Ya. Pembinaan rutin dan konsultasi gratis. Tadi kita ada
kajian bulanan ya. Ya ngajinya nggak serius-serius amat lah buat kita ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi gitu aja ya. Supaya kita nyatuin frekuensi kalau ada problem, masalah kita ceritain gitu kan sambil saing-saingan penjualan supaya emasnya bisa jatuh ke tangan kita gitu kan. Nah ini semangat bersama Pelapak harus berdoa. Saya haruskan berdoa karena saya bukan pembagi rezeki. Saya bukan yang ngatur rezeki ya. Kita harus minta dengan yang punya rezeki. Doanya tadi sholawat 100 kali. Sholawatnya sengaja saya buat yang pendek supaya nggak bete. Coba kalau saya kasih sholawat nariyah 100 kali. Ya bubar lapak kita. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya coba ngetes itu nggak nyampe 10 menit lah. Ya 5 menit udah tembus lah itu. Ya, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Tapi di hati kita ya Allah berkahi, ya Allah rahmati, ya Allah tolong. Ya. Jadikan ini wasilah untuk kebaikan keluargaku, anak-anakku, suamiku, istriku, siapapun ya Allah jadikan baik. Rezeki kita mungkin tidak sebesar konglomerat yang dapat miliaran. Kita paling dapat 100-200 ribu. Tapi nilai keberkahannya mampu membuat keluarga kita dihindarkan dari penyakit, dihindarkan dari musibah, dan lain sebagainya. Saya termasuk orang yang diselamatkan Tuhan ketika bulan Ramadan tanggal 3 kemarin, saya naik motor, tabrakan dengan dump truck. Ya, alhamdulillah dump trucknya penyok. Ya, dan saya selamat, kaki saya yang patah. Ya. Manajer wilayah harus melakukan controlling dan pembinaan ke Pelapak, ini tugas manajer wilayah ya. Jadi controlling, silaturahim, jangan dibiarin aja. Kadang-kadang ada manajer wilayah yang songong bu, ngapain gue telepon aja dah. Jangan, silaturahim, ya kan, ke Pelapak. Udah laku belum, baru 2 gitu. Udah saya beli 100. Langsung habis tuh kan. Oh, manajer wilayah yang begitu top namanya ya. Rumah produksi menjaga kualitas bahan dan ketepatan waktu ya, jadi nggak boleh lelet. Rumah produksi harus sigap gitu ya. Lanjut. Nah semua harus patuh pada SOP yang disepakati bersama. Maksudnya supaya jangan error ya, jangan error ya. Semuanya sepakat lah baik-baik aja. Tugas manajemen pusat: 1. Membantu promosi dan pembuatan konten kreatif. 2. Membuat database manajer area dan Pelapak. 3. Melakukan pembukuan dengan akuntabilitas yang rapi. 4. Nah ini yang paling penting, jangan telat dalam membayar gaji dan bagi hasil semuanya. Itu yang paling penting menurut saya. Jangan sampai telat bayar gaji orang. Ya, kesian dia udah berdoa 30 hari loh. Ya Allah, tanggal 1 gajian. Padahal masih tanggal 30 dia berdoa. Gitu. Bisnis bersama, karena ini adalah bisnis kita semua. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah teratur dan searah dengan tujuan bersama. Jangan ada yang melenceng niatnya. Ya, gua campur dah ini sama cincau. Ya. Melenceng tuh udah, ya, dawet cincau jadinya, nggak dawet inyong lagi ya. Gua campur airnya sedrum. Yang beli kembung semua isi itu. Jangan sampai, namanya nggak SOP. Ya. Es batunya gua cacah-cacah dah, biar makin banyak gitu kan. Ada meriang ya, controlling produk dan manajemen kerjasama yang baik antar rumah produksi. Terus lanjut. Impian, saya membuat bisnis ini bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi ingin membangun kemaslahatan dan kesuksesan bersama. Lanjut. Reward manajemen pusat. Nih saya kasih reward yang tadi saya sebut. Hadiah emas batangan setiap bulan bagi Pelapak dengan penjualan tertinggi. Berangkat umroh ke Tanah Suci bagi Pelapak yang terpilih setiap tahunnya. Jadi setiap zona, jadi bukan hanya se-Indonesia, setiap zona. Ya, tiket liburan keluarga untuk Pelapak yang terpilih. Nah kemarin Mas Andin cerita, protes. Lah kalau yang Pelapak Jogja kemudian liburnya ke Parangtritis, apa guna? Ya enggak lah, kita bilang switching, ya kita kirim ke Danau Toba gitu kan. Atau yang kita mana lah, nanti kita sepakati destinasi-destinasi di antara zona wilayah untuk mengatur destinasinya ya. Hah? Iya, plus uang saku itu. Akomodasi, bukan hanya tiket, hotelnya, pokoknya akomodasi ya. Lengkap. Dalam bisnis ini Anda tidak terikat oleh aturan apapun, nggak ada aturan main.
ya dalam mendapatkan hasil maksimal kecuali semangat dan kerja keras Anda. Saya nggak bisa kasih Anda 100.000, 200.000, 300.000 karena itu cara Anda menjemputnya. Kami tinggal lanjut Ustaz. Tuh, jalan untuk sukses kami bantu dan Anda tentukan sendiri nilainya. Oke? Ustaz, besok saya pesan 4 paket. Boleh? Boleh. 4 paket itu berarti sekitar 210 cup ya. Ustaz, besok saya pesan 5 paket. Ya berarti sekitar 270 gitu kan. Ya kurang lebih begitulah. Ustaz, besok saya pesan setengah paket. Berarti nggak jualan. Lanjut. Berpikirlah segalanya mudah. Jangan pernah ngomong sulit, Bu ya. Aduh sulit. Tuh, mereka yang sukses adalah orang yang tidak pernah menyimpan kamus susah dalam pikirannya. Saya kasih analogi. Ada 2 gelas, satu isinya sampah, satu isinya pewangi. Kira-kira bapak ibu mendekat kemana? Isinya pewangi, pengharum maksudnya. Yang satunya sampah, ada uletnya, ada lalernya. Dua-duanya di hadapan ibu. Kalau disuruh milih yang mana? Yang wangi. Kalau hati kita berpikir susah, pikiran kita berpikir susah, itu namanya sampah dalam pikiran kita, sampah dalam hati kita. Maka nggak ada orang yang mau dekat, nggak ada malaikat yang mau datang, nggak ada rezeki yang mau nempel. Paham itu? Kenapa? Karena rezeki mau datang, udah kita tolak dengan kalimat susah. Lo banyak lo Bu, yang calon manajer wilayah yang tadinya saya pikir dia akan jos, menolak. Susah nyari 100 lapak. Ya udah susah beneran. Begitu saya kasih dengan orang sebelahnya langsung dapat. Kenapa? Karena dia selalu berpikir bisa. Dia bisa berpikir mampu. Kenapa dia bisa dan mampu? Karena dia punya Tuhan yang maha bisa dan maha memampukan. Ya. Kalau cantolannya presiden mati kan beres. Ya kan? Tapi kalau cantolannya Allah, la yamutu wala dia enggak mati ya. Huwa yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan mematikan. Kesuksesan Anda ditentukan oleh sejauh mana Anda gigih memperjuangkannya, ya. Allah menyertai takdirnya sesuai dengan pikiran dan usaha Anda. Lanjut. Ya. Jadi masyitum, ya, up to you, terserah Anda. Rumusan sukses. Apa itu? Selalu berpikir optimis, jangan pesimis. Aduh musim hujan kira-kira lampu nggak dawet gitu kan. Emang musim hujan 24 tahun? Kagak ada berhenti-berhentinya juga kan. Ya, nanti kalau seandainya lagi musim hujan dawetnya udah kepalang diambil, diangkatin aja pakai kompor kan. Jual dawet angetnya. Pantang menyerah dan tidak gagap keadaan. Ya, maksudnya gini, kemarin tuh ada pelapak yang lapaknya itu sepi. Dia pertama ngomong, Ustaz, saya mau jualan di depan Islamic Center. Banyak yang lewat, bener, mobil lewat, tapi nggak pernah mampir. Saya bilang, coba kamu pindah ke lorong situ. Alhamdulillah, ya 80 cup dia sehari. Padahal yang lewat motor, yang lewat orang jalan, naik sepeda, tapi beli semua yang naik mobil, Pajero, lewat doang, rame tiap hari. Sama ibu jual ngemper di depan, di pinggir jalan tol. Ya, menjalin silaturahim dan menghindari permusuhan. Ingat, yang buat kita susah adalah musuh, ya, kecuali dalam selimut. Silaturahim yang banyak, ya, dan segala macam. Silaturahim itu nyapa-nyapa lewat WhatsApp. Mas, sekarang saya jualan dawet loh, dawet inyong. Beli dong. Itu silaturahim, ya. Awas loh kalau nggak beli. Ya, bekerja sama dengan siapapun yang memiliki nilai kebaikan, atensilah gitu ya. Lanjut. Jangan ragu, buatlah promosi di akun sosmed kalau yang punya sosmed ya. Anda setiap hari dan siapa saja yang agar memperoleh doanya. Kalau dulu kan spanduk dan mana-mana, sekarang kita pakai akun sosmed aja. Lanjut. Jangan lupa bahwa rezeki itu telah dibagi adil oleh Allah, ya. Allah nggak pernah nahan rezeki makhluknya kok. Karena Allah nggak butuh. Allah nggak butuh duit, Allah nggak butuh beras, Allah nggak butuh rumah, Allah nggak butuh mobil. Ngapain Allah nahan-nahan itu? Dibagi oleh Allah, cuma kitanya yang sering